Halo sahabat tani, selamat datang di channel POPT Tanaman Pangan dan Hortikultura. Perkenalkan, saya Rizky Sulaiman, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Tugas pokok dan fungsi kami adalah mengawasi, memantau, dan memberikan rekomendasi teknis terkait pengendalian serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Di video ini akan berisi contoh kasus nyata di lapangan di mana ada padi sawah yang terkena serangan hama putih palsu yang sudah melewati ambang ekonomi. Kita akan bahas bagaimana cara untuk mengendalikan pada saat sudah melewati ambang ekonomi dan apa yang harus kita lakukan jika kondisi masih berada di batas ambang aman. Mari kita lihat kondisi di lapangan. Di balik lipatan ini, ada hama yang merusak daun padi kita. Itu artinya kita sedang berhadapan dengan hama putih palsu atau ulat penggulung daun. Kerusakan akibat serangan larva hama putih palsu terlihat dengan adanya warna putih pada daun di pertanaman. Ini terjadi karena larva memakan jaringan hijau daun dari dalam lipatan dan menyisakan permukaan bawah daun yang berwarna putih. Serangan hama ini menjadi masalah besar terutama saat mencapai fase anakan maksimum dan fase pematangan. Kerugian akan sangat tinggi jika kerusakan pada daun bendera sudah mencapai lebih dari 50%. Tanda pertama adanya serangan adalah kehadiran ngengat di sawah. Ngengat ini berwarna kuning coklat dan pada sayap depannya ada tanda pita hitam sebanyak 3 buah. Ngengat meletakkan telur pada malam ke-4 hingga ke-7 dari kemunculan pertama. Telur akan menetas pada usia 4-6 hari dan menjadi larva. Larva hama putih palsu terbagi menjadi 6 instar, di mana instar kedua mampu melipat daun. Fase hidup larva selama 22 hingga 23 hari. Lalu larva berubah menjadi pupa yang berwarna kekuningan. Setelah 6-7 hari, pupa menetas menjadi ngengat dewasa atau biasa disebut dengan imago. Fase hidup imago ialah 10 sampai dengan 12 hari. Jadi siklus hidup hama ini cukup panjang, yaitu antara 30 hingga 60 hari. Artinya, dalam satu musim tanam, mereka bisa memperbanyak diri, membuat serangan bertambah parah dari waktu ke waktu. Mari kita cek bukti serangan di lapangan secara langsung. Kita buka lipatan daun ini. Nah, ini dia larvanya. Yang kita temukan di lapangan adalah larva instar 1. Sahabat tani dapat melakukan pengendalian yang ramah lingkungan dengan menggunakan jamur entomopatogen Beveria bassiana sebagai pengendalian hayati. Jamur ini secara alami menyerang serangga dengan cara menginfeksi jaringan tubuh dan akhirnya menyebabkan kematian inang. Kami juga menemukan kotoran larva hama putih palsu di balik lipatan daun. Bisa kita lihat warnanya masih cukup terang, yang berarti kotoran ini masih terbilang baru. Lalu kita bisa lihat juga terdapat kotoran yang berwarna lebih gelap, yang berarti kotoran ini bisa terbilang sudah lebih lama. Kami juga bertukar informasi dengan petani. Beliau mengeluhkan bahwa dalam beberapa malam terakhir, populasi ngengat atau imago hama putih palsu ini sangat banyak di sawah. Dalam pengendalian hama terpadu, pengendalian kimiawi adalah opsi terakhir. Namun ternyata kondisi di lapangan sudah melewati ambang ekonomi yang sangat tinggi, yaitu di atas 50% kerusakan. Kita perlu bertindak cepat dan tepat untuk menekan populasi hama tersebut. Pengendalian kimia yang bisa kita lakukan adalah dengan menyemprotkan insektisida. Fokuskan penyemprotan pada bagian daun dan lakukan pada sore hari, karena saat itu ulat penggulung daun lebih aktif dan ngengat mulai berterbangan. Demikian pengamatan kami di lapangan. Sahabat petani, perlu diingat bahwa penerapan pengendalian hama terpadu adalah bagaimana cara kita berstrategi. Kita harus tahu kapan kita menggunakan pengendalian hayati dan kapan kita harus mengambil keputusan untuk menggunakan pengendalian kimiawi, yaitu ketika sudah melewati 50% dari ambang ekonomi. Petani berjalan ke pematang sawah, melihat padi daunnya menghijau lagi. Jika serangan hama dan penyakit datang dan bertambah, mari kita berdiskusi. POPT siap mendampingi. Terus semangat hingga panen. Sampai jumpa di video selanjutnya.